Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita membaca pola candlestick. Banyak yang nanya gimana kita menentukan arah harga di candle selanjutnya, mau naik apa turun gitu kan, dengan satu candle. Masalahnya kita tidak bisa membaca satu candle saja, ya. Kita nggak bisa membaca satu candle saja untuk menentukan candle selanjutnya itu mau naik apa turun. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Bentar ya. Kita membaca arah harga di candle yang akan berjalan itu dari 3 candle sebelumnya. Itu minimal, ingat, 3 candle sebelumnya itu minimal sekali. Jadi jangan dikurang-kurangin jadi satu candle. Saya juga bingung jawabnya kan. Gimana cara menentukan harga dengan satu candle aja? Memang satu candle itu mempunyai sifat. Setiap candle itu mempunyai sifat kenaikan atau penurunan. Akan tetapi belum tentu di candle selanjutnya itu akan terjadi sifatnya itu, ya. Terus kita bacanya kayak gimana? Di candle yang berjalan ini kita ambil informasi di sini dan konfirmasi di sini. Sudah saya jelaskan berkali-kali ya. Itu candle merah yang pertama itu dia menunjukkan kekuatan dorongan ke atas. Nah, ini menunjukkan kekuatan dorongan ke atas. Dan yang ini menyetujui nggak akan adanya dorongan ke atas? Menyetujui nggak gitu? Ternyata ini menolak. Ini ibaratnya itu Pak RT. Pak RT ini bikin peraturan PSBB untuk di sini. PSBB bilang Pak RT di sini. Terus ini rakyatnya setuju nggak adanya PSBB? Misalnya rakyatnya ini ada yang nyadap karet kan, ada yang suka mancing, macam-macam lah aktivitas di luar itu. Jadi rakyatnya nggak setuju. Akhirnya di sini timbullah perlawanan antara keduanya. Dan ternyata di sini kenaikan lebih kuat. Dan penurunan juga kuat. Berarti sama-sama melawan. Pak RT sama rakyat itu saling baku hantam. Bingung saya jelasinnya gimana. Iya, saling berlawanan lah. Harga seller dan buyer itu saling berlawanan. Terus gimana kita cara mengambil posisinya, mengambil open posisinya? Ketika hadir candle pembatalan ini, berarti dia akan, bukan pembatalan sini, apa namanya, kekuatan untuk turun. Kekuatan untuk turun, ini kekuatan untuk naik. Informasi pindah-pindah terus candlenya. Kita geser aja. Nah, kita geser gini aja. Mana tadi? Jadi ini informasi untuk kenaikan candle merah ini. Informasi untuk kenaikan ini ya. Nih, jangan salah. Ini informasi untuk penurunan. Lihat sumbunya. Lihat sumbunya. Ya. Sumbu di atas itu dia sebelumnya itu naik ke atas lalu didorong ke bawah. Sama ini. Ini turun ke bawah lalu didorong ke atas. Dan di atasnya itu ada sumbu kecil. Lihat. Yang pertama itu ada sumbu kecil di atas. Terus yang kedua ini
Nah, itu ada sumbu di bawah kecil juga. Berarti akan ada perlawanan arah ke sumbu yang kecil itu. Akan ada dorongan ke arah sumbu yang kecil itu. Sumbu atas ini, yang ini, sumbu atasnya itu gerakan sebelum dia mendorong ke bawah. Ya, gerakan sebelum dia mendorong ke bawah itu dia ke atas dulu. Makanya penting memperhatikan gerakan terakhir di candle sebelumnya, itu penting. Gerakan terakhir ya. Gerakan terakhir di candle yang sebelumnya itu, sebelum candle berjalan, itu penting sebenarnya. Kita akan mengetahui apakah dia menjadi pembatalan, apakah dia menjadi penerusan, apakah dia menjadi kekuatan, apakah dia menjadi pelemahan. Itu penting mengetahui gerakan akhir dari candle yang sebelum candle berjalan itu penting. Makanya kita harus fokus tetap sebelum open posisi itu, fokus ngamatin gerakan akhirnya. Gerakan akhirnya itu menimbulkan gerakan apa. Kalau ini kan sebelum dia mendorong ke bawah itu dia ke atas dulu. Sebelum dia mendorong ke bawah, dia ke atas dulu naik, lalu dia mendorong ke bawah. Berarti ada usaha untuk penurunan. Sama kayak ini. Ini mendorong ke bawah, terus didorong lagi ke atas. Berarti usaha kenaikannya cukup kuat. Apalagi ada sumbu di atasnya ini, dikit ada sumbu. Nah, itu menandakan dia masih akan naik. Ini juga ada sumbu di bawah itu, dikit. Nih. Nah, berarti dia akan turun. Masih akan turun. Ada kekuatan. Bukannya, maksudnya tergantung kekuatan harganya sih. Bisa juga sumbu kecil itu bisa juga nggak ada kekuatannya, bisa juga saat trennya mulai lemah. Saat tren mulai lemah, dia bisa menjadi tidak ada kekuatannya. Tapi selama tren normal aja, berarti itu simbol bahwa masih akan ada penurunan atau kenaikan gitu. Jadi sumbu-sumbu kecil itu informasi, jangan sepelekan. Catat. Terus gerakan akhir di candle sebelumnya itu juga informasi, catat. Khususnya di candle-candle informasi ini ya. Informasi dan konfirmasi ini. Pak RT sama rakyat ini. Nah, sekarang kita jelaskan bagaimana cara open posisinya. Ketika kita menemui candle signal kenaikan, ini signal kenaikan ya. Ini signal kenaikan, dorongan ke atas. Terus kita menemui pembalikan ini dari rakyat ini nggak setuju adanya koneksi. Koneksi tidak stabil. Dari rakyat tidak setuju adanya PSBB. Tadi ini Pak RT memberikan perintah akan ada PSBB di sini. Tapi rakyat tidak setuju di sini. Maka akan ada perlawanan dari rakyat. Akan tetapi keputusan Pak RT ini tetap akan kuat. Pak RT nyewa Satpol PP buat ngerazia masyarakat yang masih keluyuran. Pak RT nyewa Satpol PP di sini. Maka akan tetap ada kekuatan dari Pak RT di sini, ya, di sini. Cara kita open posisinya gimana? Cara open posisinya, kalian fokus perhatikan candle itu, candle yang berjalan itu, kalian fokus yang ini. Nah, pas dia lagi berjalan itu fokus perhatikannya. Sebelum detik 31, di sekitar detik 32, 33, 34 itu dia melakukan perlawanan turun. Maksudnya rakyat ini demo. Rakyat itu demo kan, dia melakukan perlawanan ke bawah. Nah, mendekati detik 31, sekitar 32, 33, 34 itu dia
turun ke bawah, melakukan penekanan ke bawah terus. Nah, kalian amati persentase ini. Persentase ini kekuatan dorongan dan tekanannya. Apabila persentasenya di sini seller menipis sekitar 15% atau 20%, maka akan ada dorongan ke atas segera. Segera akan ada di candle ini. Jikanya persentasenya ini 20 atau 15 itu lebih bagus lagi. Pokoknya sekitar 20-an itu lebih bagus. 20 ke bawah itu bagus banget. Kita open posisi sebelum 31 di sini. Jadi sebelum 31 kita perhatikan persentase ini. Persentase ini kekuatan dorongan dan tekanan sebetulnya ya. Jadi jangan sepelekan itu. Itu adalah kekuatan dorongan dan tekanannya, persentasenya 50%, 60% itu kekuatan dorongan dan tekanannya. Jadi sebelum detik 31, saat dia mendorong ke bawah, saat rakyat ini demo ke bawah, mendekati detik 31 dan persentase ini mendukung. Jadi persentase buy-nya ini Satpol PP. Persentase persentase sell-nya ini Satpol PP. Mau menertibkan rakyat ini disuruh Pak RT tadi. Nah, saat persentase dari Satpol PP ini naik drastis sehingga pendemo itu terpojok sekitar 15% atau 20% sampai 15% ke bawah lah. Pokoknya di bawah dari 20% itu lebih bagus. Nah, ketika persentase seller meningkat dan persentase buyer menurun, di detik sebelum 31 candlenya ini turun jauh ke bawah, maka disitulah tempat open posisi ideal kita. Gak peduli dia membentuk candle hijau ataupun merah, itu adalah tempat amannya ya. Jadi kita jangan pedulikan hasilnya ini lagi, hasil demo. Jadi jangan pedulikan hasil demonya lagi. Kita fokus di mana kita bisa menyelamatkan diri dari Satpol PP. Ya. Jadi sebelum Satpol PP itu menertibkan, kita udah tertib duluan gitu. Paham nggak? Maksudnya misalkan ini candle ya, turun dia drastis ke bawah, sini turun kan, turun ke sini, opennya di sini, turun ke sini, habis itu di sini mau ditertibkan Satpol PP, sedangkan kita belum berdagang, masih belum dagang ini. Masih belum dagang, pedagang kaki lima ya, masih belum dagang. Ya udah, kita obral aja dagangan kita ini sebelum Satpol PP-nya datang. Satpol PP-nya datang di mana? Dari detik 31. Ya, dari detik 31 itu Satpol PP udah datang. Jadi sebelum Satpol PP datang itu kita obral dagangan kita, supaya kita nggak diburu Satpol PP. Jadi Satpol PP datang udah santai, kita nikmatin hasil profit, nunggu hasil profit. Saat Satpol PP saat Satpol PP datang, maka akan ada tekanan ke atas. Maka membentuklah dia candle gini, salib merah, atau mungkin juga bisa meneruskan ke sini membentuk hijau. Nah, jangan pedulikan dia membentuk hijau atau merah. Yang penting kita dapat titik OP yang ideal, itu intinya ya. Jangan pedulikan hasil demonya itu, biarin aja hasil demonya itu jadi kayak gimana. Yang penting kita udah tahu dia ini bakal membentuk sumbu di bawah. Kalau gitu kita hajar di bawah. Ya.
Kalau kita tahu dia bakal membentuk sumbu di atas, ada perlawanan ini kan jelasannya. Jadi kita hantam dia di atas gitu loh. Paham ya? Jadi udah aja kayaknya 15 menit. Udah aja ya. Sedikit penjelasannya. Itu aja sih. Jadi intinya kita nggak bisa membaca cukup satu candle aja, nggak bisa. Misalkan ini kita baca candle ini, informasinya ini penurunan, bukan berarti di sini akan terjadi penurunan, belum tentu. Di sini lihat informasi di sini apa? Informasi di sini apa? Ini resisten. Informasi akan ada penurunan. Dan di sini penurunan. Sini penurunan. Bukan berarti di sini akan terjadi penurunan. Ya. Ini informasinya penurunan loh. Tapi tidak tentu di sini terjadi penurunan. Ini candle resisten. Resisten menginformasikan penurunan. Sini penurunan, sini penurunan. Bukan berarti di sini terjadi penurunan, akan terjadi penurunan. Di sini terjadi pelemahan buyer, kenapa? Di sini informasi ke sini dengan konfirmasi ini. Ini menginformasikan ke sini dengan konfirmasi ini. Ini adalah candle buyer. Ini buyer. Walaupun dia menginformasikan penurunan, dia adalah candle buyer. Candle buyer akan muncul di sini. Akan tetapi ini tidak menyetujui kenaikan. Ini lebih condong ke penurunan. Ini lebih lebih mendukung ke penurunan. Walaupun di sini candle hijau, di sini bahkan mungkin muncul candle hijau, akan tetapi di sini tidak mendukung kenaikan. Salah saya. Di sini tidak mendukung kenaikan. Walaupun di sini candle hijau, di sini muncul candle hijau, di sini tidak mendukung kenaikan. Maka akan terjadi di sini pelemahan. Lihat. Candle itu lemah, dia netral. Dia netral. Ini netral ya. Lemah sekali, netral dia. Dia bisa menjadi kenaikan apabila sedang tren kuat naik, dan dia bisa menjadi penerusan apabila tren sedang turun. Ini pelemahan, lemah sekali. Lihat sumbunya atas bawah itu sama panjang. Itu tanda pelemahan. Sumbu atas bawah itu tanda pelemahan. Jadi jangan sepelekan informasi. Kenapa dia meneruskan penurunan di sini? Karena rakyatnya nggak setuju adanya PSBB di sini. Ya, paham nggak? Walaupun Pak RT ini mengkodratkan memberi arahan PSBB di sini, tapi rakyat nggak setuju, maka terjadilah pelemahan di sini, pelemahan seller, pelemahan buyer, salah saya ngomongnya. Maka terjadilah pelemahan buyer di sini. Karena dia lemah dan ini kuat, maka terjadilah penurunan kembali di sini. Jadi pola candlestick itu nggak bisa dibaca cuma satu candle aja, nggak bisa bro. Mati kita bacanya satu candle. Jadi pola candlestick itu gini ya. Jadi dia sambung menyambung jadi satu. Sini ke sini, sini ke sini, terus sini sebelumnya ke sini. Jadi bagaimana kita mengetahui sifat ini dari sini? Bagaimana kita mengetahui sifat ini dari sini? Bagaimana kita mengetahui sifat ini dari sini? Jadi sifat-sifat candle itu tergantung letaknya di mana. Kayak ini.
Ini candle hijau pelemahan, tapi letaknya dia berada di antara candle seller. Berarti sifatnya adalah penurunan. Paham ya? Udah aja sudah, kelamaan sih. Oke, kita tutup aja. Semoga paham. Nanti kalau dijelasin terus saya kemana-mana penjelasannya. Oke, semoga bermanfaat, semoga paham. Salah hilaf mohon maaf. Jika ada perkataan saya yang salah atau ada pemahaman kita yang berbeda, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.